sendiri. Karena begini, belajar dari leluhur kita. Waktu itu belum dijajah, akidah belum dijajah dengan ajaran-ajaran dari luar. Bangsa kita itu kurang apa? Coba. Negara saja ditakuti, disegani oleh semua negara dari luar. Coba waktu itu. Kepercayaan kita, bahkan sampai penjajahan yang namanya Belanda. Coba, Nusantara ini dijajah dengan bom, meriam, tidak takut dan tidak mundur. Kita hanya mengandalkan bambu runcing. Apakah ini mengadopsi dari ajaran agama yang baru? Apakah ini bukan kapitayan yang lama? Terus gitu loh. Pak Darmo, saya kan juga pernah baca-baca sejarah. Itu kan dulu sebelum ada kapitayan sanes yang masuk teng Nusantara niku justru malah nopo niku tidak ada maling, bahkan sampai maling itu dipotong tangannya bahkan. Nah, itu tanpa dogma agama dari luar. Ya makanya, tapi kan makanya sejarah niku diwalik. Seolah-olah wong Jawa niki wong jahiliyah, wong sing ora duwe tata krama, ora duwe adab. Nah, perjalanan leluhur kita yang masa lalu pernah diangkat-angkat. Tapi itu yang membuat saya itu ada apa gitu. Lalu saat ini ngeten mawon rasa ado-ado. Kita niku membicarakan Mojopahit itu seolah-olah legenda. Padahal itu masih utuh kerajaannya. Dan bukti-bukti situs-situs yang ditinggalkan. Ya, apakah ada orang-orang itu yang mau mengangkat bagaimana sejarah Mojopahit didirikan? Siapa orang-orang yang mendirikan? Apakah ini bantuan dari luar? Apakah ini asli orang Nusantara? Jadi, kalau kita dianggap orang bodoh, orang jahiliyah, orang yang tidak beradab. Kalau orang nggak beradab kok bisa mendirikan negara itu nggak mungkin. Dari arsitek bangunan kuno sendiri itu Pak Darmo kan itu kan juga menandakan bahwa leluhur kita itu sangat cerdas. Tapi kan anak-anak kita, cucu kita kan sudah diajari bahwa raja-raja Mojopahit itu raja yang suka kawin, raja yang menumpuk harta, raja yang tidak peduli dengan warga, seolah hanya dialah kapitalisme negara, kan cuman itu. Ya dibicarakan tentang ini sebenarnya pembalikan fakta, pembalikan sejarah itu supaya apa? Kita membenci dengan leluhur kita sendiri. Makanya hati-hatilah. Maka orang-orang Nusantara yang selalu berpikir seperti itu, kata-kata kualat itu sebenarnya sudah dirasakan, tapi dia tidak merasa. Makanya penganut-penganut ajaran dari luar hidup di tanah Jawa, dia sudah nggak percaya Kapitayan Jawa, bahkan dia berani menjelek-jelekan. Maka di saat dia meninggal, wis gak ono jeneng apa-apa. Napa niku sing diwastani mabuk agami? Ya, karena terasa itu tadi. Darane mabuk niku dari kata mabuk niku ada mendem ya. Ya. Saged ugi mergi kata-katane pemeluk agama dari luar itu umat. Lah nek wong Jawa ngarani wong umat niku wong edan sing kambuh. Salah tonen ngoten niku. Nah, ngoten. Dadi wong sing edan dengan napa? Dengan kapitayan luar niku maka diarani umat nggih bener. Lah wong Jawa niku ora butuh ngoten niku. Lah niki sekarang kan kula yang saya rasakan itu apa saya kok disuruh mabuk. Ya bukan disuruh, memang diajari untuk mabuk. Supaya jenengan niku teler terus. Nah, makanya kait mau tak ajari, ayo waras. Nggih ben gak mabuk, ben gak gendeng, ben gak edan. Apapun resikonya, karena ini kapitayan leluhur kita. Artinya membangkitkan kita nggak usah menggebu-gebu, tapi lakukanlah perjalanan sesepuh atau leluhur. Dulu itu cara kita membangkitkan. Jadi kita cara bosane aja kengguh karo ajarane sapa-sapa. Ning tetep ana dharma bektina marang leluhur kita. Supaya kita niku ngerti. Supaya kita niku waras. Supaya kita niku bener. Bener niku. Cocok sangat. Nah, niku. Mungkin bisa lah ada pertanyaan lagi. Nih, Pak. Masih iki kalau diketokno ben gak krungu suarane mawon. Mboten niku. Gue udah ditakoni apa ini jangan-jangan buatan. Enggak. Nah,
Masih tema Sangkan Paraning Dumadi nih, Mbah. Dalam? Masih tema tentang Sangkan Paraning Dumadi tadi gitu kan. Kan ada tuh penjabaran tentang 10 hari penentu atau Dosoworo itu tuh mah. Atau bisa dibilang tuh 10 kejadian manusia. Nah yang dimaksud itu tuh bagaimana gitu mah? Bukan penentu Dosoworo itu. Tapi jumlah yang ada di dalam manusia itu ada 10 unsur. Yang 6 dari bapak, yang 4 dari ibu. Tapi itu kalau diwedar di sini karena ini ilmu pun, maka kita harus ngerim sedikit. Karena itu yang dinamakan wadi. Wadi itu rahasia yang harus kita pendam, kecuali satu aliran. Gitu. Jadi kita tuh harus tahu mana ini yang wajib, mana ini yang tidak wajib. Gitu. Kalau sebutan Dosoworo artinya 10 kejadian atau 10 bukti. Gitu. Di antaranya apa? Kita membicarakan tentang manusia. Itu bukan wujud utuh ini. Manusia itu ada 10 unsur itu. Nah, itu. Gitu. Dan nanti kalau sudah membicarakan Dosoworo, ya kembali Sangkan Paraning Dumadi tentang apa-apa yang terbentuk kita menjadi manusia. Nah, itu. Nah, itu mungkin kita bisa di segmen berikutnya malah jangan sampai terbuka juga gitu kan kalau di umum ini. Jangan sampai terbuka, kecuali kita sudah sepaham dan kita benar-benar mencari. Karena itu yang dinamakan wadi. Ya, maka manusia terjadi 4 unsur. Ada wadi, madi, mani, dan maningkem. Nah, apakah ini harus dibuka juga? Kan nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Di antaranya adalah wadi itu. Karena kalau kita sudah membicarakan wadi, artinya kita sudah mengupas tuntas tentang Tuhan. Kecuali nanti sesinya nggak kamera. Enggak. Itu privat ya. Nah, begitu. Jadi kalau wong Jawa itu ya kudu duweni orang itu diberi pekerjaan rumah. Supaya apa? Supaya bisa berpikir. Karena menemukan itu dengan daya pikir kita sendiri sebenarnya. Dan itu benar kenyataannya. Kita tidak harus menunggu besok, sekarang pun bisa diwedar, bisa dibuktikan. Gitu. Mungkin bagi dulur-dulur semua yang soalnya ya banyak juga itu kalau yang bertanya tentang hal mungkin sedalam itu dan apalagi mengandung dari buku-buku yang biasa kalau ngaji mungkin seperti itu. Ya mungkin itu jawabannya gitu buat teman-teman Hasanah Jawa. Nah, balik lagi gitu Mbah, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita gitu sebagai asli bumi putra Nusantara gitu, yang selama ini tuh selalu direndahkan lah gitu kan, katakanlah kita itu dijauhkan dari leluhur supaya kita tidak tahu jati diri gitu kan, malah kita sendiri itu merasa kita nggak bisa apa-apa, orang lain yang hebat gitu kan. Padahal itu dengan bukti-bukti nyata kalau kita mau mencari gitu dari ciptaan-ciptaan leluhur kita, dari keris sendiri gitu. Saya kan akhir-akhir ini tuh menggali tentang keris sendiri, bahwa keris itu teknologi yang paling diagung-agungkan, yang paling diakui seluruh dunia di UNESCO gitu kan, udah ada ininya. Tapi salah satu umat yang dikatakan mereka itu paling benar dan paling tahu Tuhan, merendahkan itu. Ya gimana ya bilangnya itu, marah iya gitu kan, katakanlah. Gimana gitu supaya kita itu tidak terlalu termakan gitu sama dogma-dogma itu gitu. Sudah. Bukannya sudah sering saya sampaikan. Orang ngiri itu gimana? Apakah orang ngiri itu berhasil? Kan orang ngiri itu sebenarnya tidak terima dengan keberhasilan orang lain. Nah, orang yang merendah-rendahkan itu adalah orang-orang ngiri. Karena dia tidak mungkin bisa membuat seperti itu. Kenapa yang namanya orang Nusantara, utamanya orang Jawa,
Kok bisa? Bisa. Sedangkan sekarang itu alat sudah diciptakan yang sangat canggih. Buktikan kalau dia bisa mampu membuat keris. Yang menyerupai itu bahkan sampai mengeluarkan yoni. Ya, coba. Jadi rata-rata orang yang mendogma orang Jawa jelek itu adalah orang ngiri. Karena leluhur mereka kalah sekti dengan leluhur kita. Nah, orang-orang yang termakan dengan ucapan orang-orang ngiri itulah yang saya namakan orang koclok. Gitu loh. Kita yang mempunyai leluhur yang hebat seperti itu, kenapa kita itu kok masih menganut atau kita percaya dengan leluhur mereka? Nggak ada loh ceritanya orang ngiri itu nggak menjelekan. Berarti orang-orang yang menjelekan itu adalah orang ngiri sebenarnya. Itu makanya saya tadi ngomong, jangankan madu nggak dinomori 1 dan nggak dikatakan bagus, bahkan racun pun dibilang madu. Supaya apa? Kita membunuh itu nggak langsung kita nekek gulune, enggak. Kita nusuk perutnya, enggak. Dengan minum racun yang dimeriki madu itu kamu akan mati pelan-pelan dan kamu teler dengan sendirinya. Gitu loh. Nah, ini politik. Termasuk politik otak itu. Nah, makanya kita itu nggak usah berpolitik dengan otak kita. Supaya kita itu tahu bahwa kalau madu itu benar-benar menyehatkan. Bukan merek. Kalau merek racun pun dimereki madu, kita kadang terlena, kita ikut minum, makanya udah teler kabeh, udah bento kabeh. Kita sudah lupa dengan jati diri kita sudah lupa dengan Nusantara kita sendiri. Apakah dengan kan ada kata cokro magilingan, apakah itu suatu tanda bolak-baliknya zaman itu? Kalau dibilang cokro magilingan bolak-balik zaman, oke, ya. Tapi sebenarnya cokro magilingan itu sebenarnya diterapkan pada kehidupan kita. Jadi sebenarnya gini, ringkasannya cokro magilingan kita. Hidup sekarang ini adalah melanjutkan hidup masa lalu. Menitis itu. Cokro magilingan. Gitu. Tapi kalau itu diartikan wolak-walik zaman sekarang seperti ini, nanti zaman berikutnya akan seperti zaman masa lalu. Itu pun juga masuk, itu pun juga benar. Jadi dari satu kata itu bisa diartikan beberapa makna. Tapi kalau ajaran yang dari sana, setiap satu makna ya katanya cuma satu. Dan itu pun diceritakan orang lain. Kita tidak pernah melihat kejadian waktu itu. Tapi kita dipaksa-paksa harus percaya bahwa kejadian masa lalu itu seperti itu, maka kamu lakukanlah seperti sekarang. Masalahnya gini, di sini ada sungai, di sini ada gunung, di sini ada laut, di sini ada ikan kali, ada ikan laut, rasanya beda. Nah, kalau kita hanya berpedoman satu ikan, nah, itu loh masalahnya. Makanya saya ajaran dari luar, apakah kira-kira bisa diterapkan di sini? Karena di sini itu beragam. Di sini ada mangga, ada belimbing, ada cipluan, ada semangka. Nah, di sana adanya buah cuma satu. Apakah kita itu harus mengikuti yang makanan yang satu itu? Di sini sudah ada siwalan, ada ental, ada rambutan dan lain sebagainya. Nah, terus kita berdoman dengan satu buah, berarti buah-buah yang lain itu mubadir. Nah, untuk apa Tuhan menciptakan itu? Itulah mudahnya cara kita itu belajar dari itu semua. Kita. Jadi mandi di sana itu cukup dengan satu air sumber. Kalau di sini ada kali, ada sendang, ada bengawan, ada telaga. Nah, kan tinggal kita mau mandi di mana. Katanya mandi, tapi sumbernya itu lain-lain. Dan kesukaan hati kita juga lain-lain. Kita sudah tahu kalau air laut itu asin. Tapi karena kita tuh apa istilahnya kagum dengan keindahan laut itu, maka asin hilang menjadi suka. Gitu loh. Kita sudah tahu kalau air sungai itu campur kotoran dan lain sebagainya. Tapi karena kita tuh bangga mempunyai sungai.
Jadi kotoran dan lain sebagainya hilang. Diganti dengan kesukaan. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, apakah sumber-sumber dari kapitayan itu juga menyamai alam yang kita miliki? Gitu loh. Kita hanya diajari mencukai alam ini hanya satu sumber. Nah, kita punya sumber yang lain, kita punya sumber yang banyak. Ini masalahnya. Gitu. Terus kita makan nasi. Apakah sumber dari kapitayan itu atau dari asal kapitayan? Di sana juga ada padi. Nah, ini yang kita masalahkan, mestinya yang kita masalahkan. Gitu loh. Jadi urusan Tuhan adalah urusan alam. Maka kalau bahasa agama alhamdulillahirabbil alamin itu adalah kita bersyukur pada semesta alam. Alam mana? Ya alam yang kita tempati itu loh. Nah, kita nggak menempati alam di sana kok. Kita harus menyukai. Terus ini di sini apakah di sini kira-kira? Gitu loh. Jadi apapun yang ada di sini ya kita cintai. Itu ada tanda bukti kita itu mengabdi. Kita tanda bukti beribadah dengan mencintai alam. Ini kita kelola dengan baik, dengan perilaku yang baik. Bahwa menanam artinya adalah tumbuh dan kita memetik, ya sudah. Itu nggak usah kita menanam sekarang, kita nikmati setelah mati. Kita menanam ya kita harapkan supaya berbuah dan kita nikmati. Sudah, itu yang dinamakan surga langgeng. Gitu. Makanya ditanya wong Jawa apa yang kenal swarga neraka? Tidak kenal. Karena mergo swarga yo donya iki, neraka yo donya iki.